Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kembali kita beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini. Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari tempat ini saya menyapa kita semua, baik yang melayani sore hari ini maupun Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan segera memuji memuliakan nama Tuhan melalui pujian kita sore hari ini. Mungkin kita berbagai dalam beban yang akan menyulitkan hidup kita, tapi marilah kita memuji memuliakan nama Tuhan. Tangan Tuhan menyelamatkan kita. Dalam kesesakan Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus dapat menyelesaikan bagiku jika aku berada dalam kesesakan. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus dapat menyelesaikan bagiku. Bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus dapat menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah pujian kami kepada Engkau Tuhan, bahwa seumur hidup kami mau memuji Engkau, bersyukur kepada Engkau Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami yang boleh kami rasakan setiap waktu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, sekalipun kami dalam keadaan beban berat Tuhan, dalam kesesakan, dalam masalah, Engkau tetap memperhatikan hidup kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, jikalau sore hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Tuhan tolong kami dimanapun kami berada, baik yang ada di tempat ini maupun orang tua kami, famili kami, saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Tuhan tolong kami semua supaya kami boleh bersama-sama diberkati kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu yang Engkau pakai sore hari ini untuk melayani. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Engkau memakai seluruh pelayan Tuhan yang ada, bahkan pembicara yang sudah Engkau persiapkan untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga menolong semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin kita ada berbagai masalah, mungkin kita ada berbagai keluhan dalam hidup kita, tapi biarlah hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, darikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hati. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus yang bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi Yesus. Tinggikan, agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada cinta, sejahtera dalam hati. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus yang bebaskanku, yang lepaskanku. Kini aku jadi Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Mulia nama-Mu, ku tinggikan, selama sekali Yesus, Yesus,
tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Biarlah ini yang menjadi doa kita, bahwa seumur hidup kita selalu kita meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam keadaan apapun. Saat sore hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang diberikan kepada kita sore hari ini akan menolong hidup kita, memberkati hidup kita. Bukti kebesaran Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita melalui firman Tuhan sore hari ini. Tuhan, Kau sempurna dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, ku berikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan sore hari ini. Kau sempurna, rancangan-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Terima kasih, Kau bersama kami, di dalam, biar Kau tinggal di dalam kami, jadi bukti merupakan bukti kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Inilah sesungguhnya yang menjadi kerinduan kami. Hidup kami pada akhirnya akan menggenapi seluruh rencana-Mu. Kehidupan kami akan menggenapi kebenaran firman-Mu. Sekalipun untuk menjadi seperti itu kami harus melalui sebuah proses. Dan kami tahu kelemahan kekurangan kami. Oleh karena itu tolonglah kami Tuhan, agar kami diberi kemampuan untuk bergumul menjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu
sore hari ini di tengah situasi yang tidak menentu, Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, umat-Mu yang saat ini, baik yang di tempat ini, para petugas yang melayani Engkau, maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, mereka telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian mereka yang naik di hadapan-Mu menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah saat ini Engkau berkenan Tuhan, berkata-kata menyampaikan pengajaran-Mu, menjelaskan kepada kami apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Sucikan hati, pikiran, angan-angan kami, urapi kami agar kami mengerti untuk setiap maksud dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Teguhkanlah kehidupan kami dalam pengikutan kami melalui firman-Mu, dan ubahkanlah kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, di situasi yang tidak menentu seperti saat-saat sekarang ini, Tuhan masih berkemurahan memberikan kita kesehatan, kekuatan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan memberikan kita kesempatan yang luar biasa untuk kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh hati saya bersuka cita sekali dapat menjumpai saudara, atau tepatnya perjumpaan kita melalui live streaming. Mungkin saya tidak bisa melihat secara fisik, secara kasat mata saudara duduk di depan saya, tetapi saudara bisa melihat saya melalui layar kaca laptop mungkin, melalui layar handphone mungkin, dan biarlah sukacita yang sama yang saya rasakan di tempat ini dapat saudara rasakan di mana saudara berada. Dari tempat yang penuh bahagia ini saya menyapa kita semua, selamat sore, shalom, shalom. Puji Tuhan, saudara, biarlah damai sejahtera Allah melingkupi hati kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran dan angan-angan kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan lalu kemudian kita akan menyembah Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, merendahkan diri, kita akan mendasari penyembahan kita dengan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius pasal yang ke-24, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, kemudian lanjut di ayat yang ke-42 dan ke-44. Sekali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-24, ayat yang ketiga dan keempat, kemudian disambung ayat yang ke-42 dan 44. Mari mungkin bisa dibantu dibacakan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Iya, murid-murid Tuhan bercakap-cakap dengan Tuhan sendiri. Apa katanya? Kata mereka, iya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, iya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Iya, ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari nama Tuhan mana Tuhanmu datang. Ayat yang ke-44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Iya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita ketahui bersama, saat-saat ini kita mengalami masa yang sukar, masa yang sulit, di mana di satu sisi kita menghadapi COVID-19 atau orang sering menyebut corona, virus yang menebar sakit penyakit yang mematikan. Dengan kondisi ini sangat mencemaskan dan menakutkan kita semua. Kemudian di satu sisi yang lain kita diperhadapkan pada dampak dari virus ini
yang merusak sendi-sendi kehidupan manusia. Usaha, pekerjaan, semua mengalami masa yang sukar, masa yang sulit. Bahkan dunia pendidikan harus berhenti proses belajarnya dan diganti dengan proses belajar secara daring. Bahkan kita yang beribadah pun, yang setiap kali kita beribadah bisa bertatap muka, bertemu secara fisik, maka kita harus beribadah secara live streaming seperti ini. Ini semua merupakan dampak dari kesukaran-kesukaran yang ditimbulkan oleh COVID-19. Di satu sisi yang lain, saudara, di media sosial, entah di grup WA, entah di Facebook, entah di Twitter dan lain sebagainya, kita disuguhi oleh berita-berita tentang kedatangan Tuhan. Kita disuguhi oleh renungan-renungan, khotbah-khotbah tentang kedatangan Tuhan. Lalu kemudian ada begitu banyak pembicaraan, ada banyak diskusi-diskusi mengenai keadaan saat ini. Sehingga timbullah pertanyaan, apakah masa kesukaran, masa kesulitan di saat-saat ini merupakan bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan? Apakah Tuhan sudah dekat? Apakah kiamat sudah dekat? Apakah kita sekarang berada di masa di penghujung akhir zaman? Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi situasi masa yang sukar seperti itu? Kalau saja kesukaran yang kita alami saat-saat ini merupakan bagian dari tanda-tanda zaman, mari saatnya kita duduk diam sejenak, merendahkan diri untuk merenungkan apa yang menjadi nasihat Tuhan. Saudara, saya melihat dalam renungan pada saat sore hari ini sangat menarik sekali. Judulnya Permulaan Penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, murid-muridnya datang untuk bercakap-cakap dengan dia. Ada 3 pertanyaan penting yang ditanyakan oleh murid-murid Tuhan. Apa itu pertanyaannya? Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang sesungguhnya mewakili pertanyaan-pertanyaan kita semua yang saat ini hidup di masa sekarang. Pertanyaan yang pertama begini, Tuhan, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Pertanyaan pertama, bila manakah itu terjadi? Itu menyangkut hubungan bait suci yang diruntuhkan di ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah tanda kedatanganmu? Kemudian pertanyaan yang ketiga, dan apakah tanda kesudahan dunia? Saudara, ada 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh murid-murid kepada Tuhan. Ada 3 pertanyaan. 1, bila mana itu terjadi? Kedua, apakah tanda kesudahan dunia? Yang ketiga, apakah tanda kedatanganmu? Dan anehnya, jawaban Tuhan atas 3 pertanyaan ini dijawab dengan 1 pertanyaan yang pertama dan utama. Sekalipun di ayat-ayat selanjutnya Tuhan menjelaskan secara rinci bahwa tanda kedatangannya akan ada peperangan, bangsa bangkit melawan bangsa, ada tanda-tanda gempa bumi, ada kelaparan, ada siksaan, ada penderitaan yang hebat. Tetapi pertanyaan murid-murid Tuhan dari 3 pertanyaan menyangkut kedatangan Tuhan dijawab dengan 1 jawaban yang pertama dan utama. Apa itu? Perhatikan ayat yang keempat dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Aneh ya? Murid-murid bertanya kapan kesudahan dunia. Murid-murid bertanya meminta tanda, tetapi Tuhan jawab waspada. Sepertinya tidak menyambung. Tetapi itulah jawaban yang paling penting dari semua jawaban lainnya yang ditekankan oleh Tuhan. Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah tanda lain tidak penting? Apakah tanda lain tidak berbahaya? Saya mau sampaikan kepada saudara, mengapa Tuhan mengatakan waspadalah terhadap penyesatan? Apakah peperangan tidak berbahaya? Apakah kelaparan tidak berbahaya? Saya mau sampaikan kepada saudara, saudara dengar. Peperangan, penderitaan, kelaparan, gempa bumi dan lain sebagainya
hanya bisa membinasakan manusia sebatas kematian tubuh, kematian fisik kita. Penyesatan yang dianggap sepele oleh manusia di mata Tuhan sama berbahayanya, bahkan lebih berbahaya daripada perang dan penderitaan, oleh karena penyesatan membawa manusia kepada kebinasaan kekal. Oleh karena itu Tuhan katakan waspadalah terhadap penyesatan. Saudara, walaupun secara rinci di ayat-ayat selanjutnya Tuhan menyampaikan tanda kedatangannya, kesudahan akhir dunia. Dengan caranya dia berkhotbah, menyampaikan perihal kedatangannya dalam bentuk perumpamaan. Namun di dalam setiap khotbahnya, di dalam setiap cerita yang disampaikan, selalu yang ditekankan Tuhan waspada. Kemudian apalagi tadi yang sudah dibacakan ayat yang ke-42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Yang kedua berjaga-jaga. Kemudian yang ketiga, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Waspada, berjaga-jaga dan siap sedia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada tanda kelaparan, ketika ada tanda peperangan, penderitaan, sakit, penyakit dan lain sebagainya, Tuhan tidak berkata hitunglah kapan aku datang, tidak. Ketika ada peperangan yang besar melanda dunia, ketika ada virus yang besar melanda dunia, ketika ada kelaparan yang luar biasa melanda dunia sekitar kita, Tuhan tidak menyuruh kita hitunglah, prediksilah kapan tanggalnya aku datang, kapan harinya aku datang, kapan tahunnya aku datang, tidak. Tapi Tuhan katakan ketika engkau melihat tanda-tanda itu waspadalah, berjaga-jagalah, siap sedialah karena Tuhan datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, saat-saat ini mungkin kita melihat di media sosial banyak sekali khotbah-khotbah, renungan-renungan, banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian mengupload khotbahnya yang mengatakan bahwa ini adalah akhir zaman. Saudara percaya atau tidak percaya itu adalah pilihan. Tetapi yang terpenting bagi saya dan saudara adalah berjaga-jaga, waspada, siap sedia. Bahkan ada yang menyampaikan penglihatan-penglihatan, ada yang menyampaikan mimpi-mimpinya, ada yang menyampaikan nubuatan-nubuatan secara profetik dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan katakan waspada. Waspada, berjaga-jaga. Apa perlunya kita waspada dan berjaga-jaga? Perlunya adalah kedatangan Tuhan, itu adalah waktu yang tidak dapat kita duga. Kita harus berjaga-jaga. Tuhan mau datang atau Tuhan belum datang atau Tuhan masih lama datang, itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah waspada, berjaga-jaga dan siap sedia. Lalu Pak, kalau kita sudah berjaga-jaga, kita sudah siap sedia, kalau Tuhan belum datang bagaimana? Harus tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Mengapa? Saya mau beritahu saudara bahwa kehidupan saya dan saudara pasti di suatu hari nanti akan berakhir. Kalau Tuhan belum datang menjemput kita, saya ulangi. Kalau Tuhan belum datang menjemput umatnya, membawanya dalam kemuliaan, maka Tuhan akan memanggil kita secara pribadi. Seperti yang sudah Tuhan lakukan di beberapa saudara kita seiman di beberapa waktu yang lalu. Jadi itulah tujuannya kita berjaga-jaga. Itulah tujuannya kita siap sedia. Itulah tujuannya kita waspada. Saya ulangi. Kita harus tetap berjaga-jaga, siap sedia dan waspada karena Tuhan datang pada saat yang tidak kita duga. Jikalau Tuhan belum datang, kita harus tetap berjaga-jaga dan waspada karena kalau Tuhan belum datang menjemput umatnya, maka kitalah yang dipanggil untuk menghadap di hadapan hadiratnya. Sama bobotnya, saudara. Maka kita tidak usah lagi mempersoalkan kapan Tuhan datang. Kita punya kerinduan, itu boleh. Karena Tuhan mau datang atau Tuhan belum datang, sudah dekat atau masih lama, itu menjadi urusannya Tuhan.
menjadi urusan saya dan saudara. Kita waspada, siap sedia dan berjaga-jaga. Ketahuilah seperti yang saya katakan tadi, bahwa perjalanan kehidupan saya dan saudara akan berakhir di suatu saat nanti. Akan berakhir di suatu hari nanti. Kapan? Jika Tuhan belum datang, maka kitalah yang dipanggil di hadapan hadiratnya. Saudaraku, tetapi ketika kita siap sedia, ketika kita waspada, ketika kita berjaga-jaga, kita mempunyai kelemahan di dalam hidup ini. Nah, yang saya mau sampaikan pada saat sore malam hari ini adalah apa yang menjadi kelemahan kita dalam berjaga-jaga. Itulah yang akan saya sampaikan bagi kita semua, yang akan kita renungkan bersama-sama, lalu kita akan bergumul bersama-sama dengan kelemahan kita. Nah, apa kelemahan kita? Yang pertama, mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-26, di dalam hal waspada, di dalam hal siap sedia, di dalam hal berjaga-jaga, kita mempunyai kelemahan. Paling tidak yang saya temukan ada 3 kelemahan kita. Yang pertama kita baca dalam Matius 26 ayat yang ke-40 dan ke-41. Matius 26 ayat yang ke-40 dan 41. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Iya. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? 41. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Dan berdoalah. Dan berdoalah, kata firman Tuhan. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut. Roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Tetapi daging lemah. Saudara, dalam hal berjaga-jaga kita punya kelemahan. Kelemahan daging kita ada. Dalam hal apa? Yang pertama kelemahan kita dalam berjaga-jaga adalah lemah dalam doa dan penyembahan. Kita lemah dalam hal doa dan penyembahan. Yuk malam hari ini kita jujur dengan kondisi rohani kita, yuk. Bagaimana kehidupan rohani kita dalam hal doa dan penyembahan. Mari kita bersama-sama kita koreksi, kita introspeksi diri kita. Bagaimana kehidupan doa penyembahan kita? Baik secara pribadi di rumah kita masing-masing, saat-saat teduh yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita, maupun doa penyembahan saat kita berjemaah seperti pada saat malam hari ini. Seperti biasa setiap hari Selasa kita selalu berdoa, menyembah, mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Karena satu dan lain hal Tuhan izinkan kita harus menyembah dan berdoa di tempat kita masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita tentang Matius 26 ayat 40 yang sudah kita baca ini cerita Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Ketika Tuhan Yesus berdoa, dia kemudian memisahkan diri. Ketika dia kembali mendapati muridnya, didapati muridnya sedang tidur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman murid-murid Tuhan ini sesungguhnya merupakan gambaran kelemahan kehidupan kita secara rohani dalam hal berjaga-jaga. Mari kita jujur dengan kondisi kita. Saudara, di masa yang lampau kita dididik oleh gembala kita di masa yang lampau bahwa kita diajari setiap pagi, dini hari, kita paling tidak bisa bersaat teduh menyembah selama satu jam. Puji Tuhan kalau saudara mampu menyembah 1 jam. Namun saudaraku, ketika kita terbangun di pagi hari dan kita terserang rasa mengantuk, apakah kita memilih untuk tidur kembali atau kita memilih untuk berdoa? Ada kalanya kita sudah memilih untuk berdoa pun, di dalam doa seringkali kita tertidur. Ini sebuah kenyataan bahwa daging kita lemah, saudara. Daging kita lemah. Saya punya pengalaman, saudaraku, ketika pagi hari, dan ini bukan sekali 2 kali, dulu saudaraku, dulu setiap kali bangun pagi, dini hari,
lalu kemudian mengambil kesempatan waktu untuk bersaat teduh berdoa. 5 menit pertama saya menyembah Tuhan, terima kasih, syukur, kami menaikkan pujian penyembahan. 5 menit kedua saudaraku mulai terkantuk-kantuk menyerang. 5 menit ketiga amblas saudaraku. Tertidur lelap dalam hadirat Tuhan. Begitu tersadar dan terjaga, matahari sudah tinggi dan harus terburu-buru pergi ke kantor, bahkan kadang-kadang hanya cukup cuci muka dan langsung berangkat bekerja. Tertidur saat berdoa, ini kelemahan kita. Saudaraku, doa penyembahan di dalam pengajaran yang kita terima di gereja kita ini mengena kepada Mezbah Dupa. Mezbah Dupa berbicara tentang doa penyembahan, berbicara tentang proses perobekan karakter kedagingan kita. Berbicara tentang penyembahan, berbicara tentang membangun sebuah komunikasi yang erat dan intim dengan Tuhan. Ketika kita mengalami proses perobekan daging, di saat kita menyembah, sesungguhnya kita sedang mempererat hubungan kita dengan Allah, mempererat hubungan komunikasi kita dengan Allah secara erat dan intim. Semakin karakter kedagingan kita ini dikikis, semakin karakter kedagingan kita ini dimatikan, maka hubungan kita dengan Allah semakin erat. Sehingga dengan keeratan dan keintiman itu kita mempunyai sebuah kepekaan rohani. Maka dengan kepekaan rohani, ketika kita berhadapan dengan penyesatan, kita bisa mengetahui. Ketika kita berhadapan dengan penderitaan, ketika kita berhadapan dengan kelaparan, ketika kita berhadapan dengan peperangan, ketika kita berhadapan dengan aniaya, kekuatan dari penyembahan kita itu membuat kita mampu untuk melewatinya. Saudara, sesungguhnya di dalam ketekunan kita berdoa, di dalam ketekunan kita menyembah ada kekuatan. Tetapi seringkali untuk mengalami masuk di dalam penyembahan kita punya kelemahan. Saudaraku, jangan berkecil hati, saya juga bergumul dalam hal ini. Mari kita belajar bersama-sama untuk kembali merestorasi diri kita, untuk kembali membangun kehidupan kita secara rohani, untuk masuk dalam doa penyembahan. Yang kedua, kelemahan kita yang sangat nyata, kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60 dan ayat yang ke-66. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Ya, ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, kelemahan kita yang kedua adalah kita lemah dalam hal mendengarkan firman. Saudaraku, ini sebuah kenyataan. Apa yang kita alami saat-saat sekarang sebenarnya sudah dialami oleh murid-murid Tuhan pada waktu yang lampau, 2000 tahun yang lampau. Ketika Yesus berkhotbah, ketika dia menyampaikan firman pengajaran, Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Murid-murid mengatakan perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Dan mulai dari saat itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Saudara, kita punya kelemahan dalam mendengarkan firman. Ada banyak kelemahan, tapi salah satunya saudaraku, kita menganggap firman Tuhan itu keras. Keras dalam apa? Keras dalam menegur kesalahan kita. Keras dalam menyatakan dosa-dosa kita. Saudaraku, padahal sesungguhnya ketika firman Tuhan itu datang, ada kuasa untuk mengampuni dan mengubah karakter kehidupan saya dan saudara. Di penyampaian saya yang pertama, mungkin saudara bisa melihat kembali di rekaman YouTube-nya tanggal 21 April 2020. Saya telah menyampaikan ada kekuatan firman. Satu kali Allah berfirman itu ada kuasa. Ada begitu banyak kuasa. Salah satunya adalah firman itu berkuasa untuk mengubah karakter saya dan saudara.
Oleh karena itu pada saat kita mendengarkan firman Tuhan dan ketika kesalahan kita ditegur, ketika dosa kita dinyatakan, jangan tersinggung lalu menganggap bahwa Tuhan itu benci kepada kita, kemudian kita salah paham kepada Tuhan. Tidak, sesungguhnya ketika firman Tuhan disampaikan ada kuasa untuk mengubah kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu saudaraku, ketika firman Tuhan disampaikan, biarkan firman Tuhan mentransformasikan kuat kuasanya. Artinya apa? Berikan kesempatan firman Tuhan, berikan kesempatan akses seluas-luasnya, selebar-lebarnya, sebesar-besarnya untuk mengerjakan keselamatan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, itu menjadi kelemahan kita. Bahkan kadang-kadang ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mengerti karena kita kurang tekun di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan itu akan mengubah bentuk rupa kita dari kehidupan duniawi menjadi kehidupan yang rohani. Dari karakter manusiawi menjadi karakter yang berilahi. Saudara mungkin sudah menebak ketekunan di dalam firman, di dalam pengajaran terkena kepada meja roti sajian. Terkena kepada meja roti sajian. Di mana firman itu yang berkuasa menyucikan kita, memberkati kita, membentuk karakter kita, menghidupkan kita, menyelamatkan kita, dan lain sebagainya. Ini kelemahan kita, saudara. Di dalam ketekunan firman ada kekuatan. Tetapi untuk tekun kita juga ada kelemahan. Salah satu kelemahan kita itu tadi. Kita menganggap perkataan itu keras. Sehingga seringkali kita tidak mau mendengarkan nasihat firman Tuhan. Kelemahan kita yang ketiga. Mari kita baca dalam kitab Roma. Ini merupakan kesaksian Rasul Paulus. Roma pasal yang ke-7. Kitab Roma pasal yang ke-7. Roma pasal ke-7 ayat yang ke-19 dan ke-20. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 dan ke-27, yang ke-20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Iya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Iya, ini merupakan kesaksian Rasul Paulus. Rasul Paulus tahu sesuatu yang baik, tetapi setiap kali dia menghendaki untuk berbuat sesuatu yang baik, justru apa yang dia tidak kehendaki, yaitu yang jahat yang dia perbuat. Kelemahan kita yang ketiga adalah kita lemah dalam melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Banyak kehendak Allah. Salah satunya kehendak Allah adalah Allah menghendaki kita menjadi kehidupan yang menjadi kesaksian yang hidup dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Seringkali kita lemah dalam melakukan kehendak Tuhan dalam hal menjadi saksi. Menjadi kesaksian yang terang dalam urapan Roh Kudus yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita jujur. Bagaimana kesaksian kehidupan kita? Seringkali kita tidak bisa menjadi teladan kesaksian yang baik. Oleh karena apa? Oleh karena seperti yang disebutkan Rasul Paulus, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Banyak dosa yang membuat kesaksian hidup kita terpuruk. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, kita tidak mampu. Oleh karena ada ikatan dosa. Bermacam-macam ikatan dosa, bermacam-macam ikatan tabiat kedagingan kita. Salah satunya apa? Banyak, saudara. Takut, malu, dan lain sebagainya. Kita seringkali takut menjadi saksi. Apalagi di tengah-tengah kondisi masyarakat yang mayoritas seperti saat-saat ini. Saya tidak usah mengambil contoh yang jauh-jauh, saudaraku. Saya mengambil contoh diri saya sendiri.
Beberapa waktu yang lalu ketika saya mendapat kepercayaan untuk melayani pelayanan mimbar seperti ini, saya sempat berdoa dan mengatakan, Tuhan, apakah Engkau tidak keliru memilih aku untuk melayani penyampaian firman? Berhari-hari saya mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Saya berdoa, Tuhan, kalau boleh pelayanan ini berlalu daripadaku. Kenapa, saudara? Saya takut untuk berdiri di atas mimbar menyampaikan pesan kebenaran. Saya takut. Setiap kali saya akan naik mimbar, saya mengalami stres. Perut saya terlalu kadang merasa kejang. Saya sempat berdoa dan beberapa kali saya berdoa mengeluh kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, kalau boleh saya berhenti, Tuhan, di dalam pelayanan menyampaikan firman. Karena itu terlalu berat bagi saya. Saya mengeluh kepada Tuhan. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Tapi kalau ini maumu Tuhan, akan aku lakukan. Beberapa kali saya berdoa, kalau bisa Tuhan, jangan pilih hamba-Mu. Saya melihat bahwa di gereja kita ada begitu banyak orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang sangat mahir, cakap untuk menafsirkan firman Tuhan. Dan ada salah satu sifat saya, itu malu. Kadang minder di situasi tertentu. Saya sempat cerita kepada istri saya dan istri saya mengatakan, Ayah, memang ada banyak orang yang cerdas, pandai dan mengerti Alkitab. Tapi kalau Tuhan sudah memilihmu, engkau mau apa? Saudara, mungkin saudara melihat saya dapat berbicara sedemikian rupa adanya. Tapi saudara tidak pernah tahu pergumulan saya mengatasi rasa takut ketika saya menjadi saksi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menjadi saksi yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu digambarkan oleh, mungkin saudara tahu dan pasti saudara sudah dapat menduga, oleh pelita emas. Pelita emas ada lampunya yang menyala, memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Seringkali kita takut menjadi saksi Tuhan. Seringkali kita menjadi malu menjadi saksi Tuhan. Takut dikucilkan, malu dicemooh. Kita minder kalau nanti dibully dan lain sebagainya. Saya tidak usah melihat jauh-jauh diri saya sendiri, saudaraku. Satu kali saya diundang ke sebuah persekutuan doa dan sebagian besar yang datang di persekutuan doa adalah orang yang tidak seiman. Artinya dari agama seberang dan mereka ikut beribadah. Begitu takutnya saya, saudaraku, sampai-sampai saya tidak mampu untuk memperkatakan kebenaran firman yang sebenarnya. Lalu dengan secepatnya saya segera mengakhiri renungan firman Tuhan. Ketika kembali perjalanan pulang ke Surabaya, hati saya sangat tertuduh dan saya menangis. Sepanjang perjalanan ketika saya mengemudi, saya menangis, Tuhan ampuni. Saya hamba-Mu tapi saya masih takut untuk menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Untuk menjadi pelita harus mau ditempa. Untuk menjadi pelita yang memancarkan sinar kemuliaan Tuhan harus ditempa. Banyak orang Kristen mau menjadi saksi tapi tidak mau dibentuk, tidak mau ditempa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan saya mengalami sebuah pengalaman yang sangat memalukan. Ketika saya mengantarkan istri saya untuk shopping di sebuah mall di Surabaya, ketika istri saya mencoba pakaian di dalam sebuah kamar ganti, saya bersama anak saya melihat-lihat pakaian yang lain. Di situ ada seorang SPG, seorang wanita. Dia menyanyi di tempat umum sambil membenahi pakaian yang semburat dan tidak karu-karuan. Dia melipat kembali, dia sambil menyanyi begini. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dia terus menyanyi. Saya kagum. Wah, wanita ini atau cewek SPG ini begitu beraninya dia memuji Tuhan di tengah keramaian, di tengah ruang publik. Dia menyanyi memuji Tuhan. Saya tertarik. Lalu kemudian saya mendekati, kemudian saya bertanya, Mbak, maaf boleh saya bertanya, Mbak ini bergereja di mana? Kemudian dia menjawab, maaf Pak, saya ya kerja di Matahari. Dalam hati saya, ini cantik-cantik telinganya bolot dalam hati saya, saudaraku. Kemudian saya ulangi lagi pertanyaan, enggak Mbak, maksud saya Mbak ini tergembala di gereja mana? Kemudian SPG wanita ini menjawab gini, maaf Pak,
saya bukan orang Kristen, saya bukan orang Nasrani. Saudara tahu, begitu mendengar perkataan jawaban dari SPG ini, muka saya seperti ditampar plak. Saya seperti dipermalukan habis-habisan oleh Tuhan. Seperti ada suara di dalam hati, kamu tahu orang itu bukan hambaku, dia bukan anak Tuhan, tetapi dia begitu berani menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dia berani menyanyi di tempat umum, dia berani menyanyi di tempat publik yang semua orang yang kita ketahui belum tentu itu anak Tuhan. Tapi kamu yang mengaku hambaku, yang seringkali menyampaikan firman Tuhan, kamu begitu malu menyatakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Saudara, saya begitu lemas. Kemudian ketika bertemu dengan istri saya katakan, "Nda, kamu tahu barusan aku dipermalukan oleh Tuhan. Ditunjukkan ada orang lain yang bukan umat Tuhan. Tapi begitu luar biasanya di tempat keramaian dia mengatakan, layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah." Dia terus menyanyi. Saya dikoreksi habis-habisan. Saudara, mungkin untuk menjadi saksi kita akan dicemooh. Mungkin kita akan dikucilkan. Mungkin kita akan dibully. Untuk melakukan kehendak Tuhan, mungkin kita akan dianiaya. Tapi itu sebuah proses pembentukan, bagaikan palu yang membentuk pelita itu, dipukul sampai pelita itu terbentuk sempurna dan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, kalau kita tekun di dalam doa penyembahan, kalau kita tekun di dalam firman, kalau kita tekun melakukan kehendak Tuhan, tanpa kita sadari sesungguhnya Tuhan sedang mengajar dan membawa kita dalam hidup yang bersuasana kesucian. Dalam hidup yang bersuasana kekudusan. Karena mezbah dupa, meja roti sajian, dan pelita emas berada di ruangan kudus. Ketika kita bertekun di dalam tiga hal ini, sesungguhnya secara tidak kita sadari, Tuhan sedang mengajar kita, membentuk kita hidup dalam suasana kekudusan. Apa perlunya hidup kudus? Tuhan berkata, kuduslah kamu seperti aku kudus. Sebab tak seorang pun dapat melihat Tuhan kalau dia tidak hidup kudus. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah yang menjadi pergumulan saya dan saudara. Di dalam ketekunan kita, di dalam tiga hal, disitulah juga letak kelemahan kita. Saudara mungkin yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, tidak usah malu. Kita bersama-sama belajar, kita sama-sama bergumul, supaya di dalam kelemahan kita, Tuhan yang akan menguatkan saya dan saudara. Jadi saya simpulkan renungan kita pada saat malam hari ini, menghadapi situasi yang sukar seperti sekarang ini, kita tidak usah resah, kita tidak usah gelisah. Waspada, siap sedia dan berjaga-jaga. Apa perlunya berjaga-jaga? Adalah supaya kita tidak terkejut bila mana Tuhan datang di waktu yang tidak kita duga. Kalau Tuhan belum datang, maka kita harus tetap berjaga-jaga. Oleh karena kalau Tuhan belum datang menjemput kita, maka kitalah yang akan dipanggil menghadap kehadirat Tuhan. Karena kita harus tahu bahwa perjalanan kehidupan kita suatu saat pasti akan berakhir. Di dalam berjaga-jaga kita punya tiga kelemahan. Kelemahan yang pertama, doa, penyembahan. Kelemahan yang kedua, ketekunan di dalam firman. Dan kelemahan yang ketiga, lemah di dalam melakukan kehendak Allah. Dalam hal apa? Dalam hal menjadi saksi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita mampu bergumul atas kelemahan kita dan kita tekun di dalam tiga hal ini, maka sesungguhnya Tuhan sedang membawa kita hidup dalam suasana kekudusan. Simple dan sederhana apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Dan biarlah seluruh penyampaian saya pada malam hari ini bisa dimengerti dan menjadi berkat bagi kita semua. Saudaraku, kita akan masuk dalam doa penyembahan. Kita naikkan pujian zaman sekarang, berjagalah, lihat dunia bergelora. Haleluya.
Biarlah pujian ini menguatkan kita satu dengan yang lain. Zaman sekarang berjagalah. Katakan, lihat dunia bergelora. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Bapak, Ibu, saudara sekalian, seiring dengan lagu ini kita akan merendahkan diri, kita akan duduk dan berlutut untuk menyembah. Bagi saudara yang bisa berlutut, silakan berlutut. Jika saudara tidak bisa berlutut dan hanya bisa duduk, silakan duduk dan menyembahlah sedemikian rupa. Haleluya. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Terlalu banyak hal di luar sana, kabar-kabar yang menggemparkan, yang mencemaskan, yang menakutkan. Tidak ada tempat yang paling aman selain kita berlindung di dalam sabda Allah. Sekali lagi dengan lembut, zaman sekarang. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah. Tolong kelemahan kami. Kami mau berlindung di hadapan-Mu, Tuhan. Biar musik tetap melakukan pujian. Tuhan, ada begitu banyak kabar yang menggemparkan di masa-masa saat-saat ini. Namun nasihat-Mu bagi kami untuk kami tetap waspada, berjaga-jaga dan siap sedia. Karena kalau Engkau belum datang menjemput umat-Mu, maka Engkau akan memanggil kami secara pribadi. Namun Tuhan, ketika kami berjaga-jaga, kami mempunyai kelemahan. Ampuni kami dengan kelemahan kami. Inilah kami, Tuhan. Tidak ada yang kami tutup-tutupi di hadapan-Mu. Inilah karakter kedagingan kami yang lemah dalam hal berjaga-jaga. Kami lemah dalam membangun komunikasi yang erat dengan Tuhan dalam doa dan penyembahan kami. Seringkali saat-saat teduh kami lalaikan.
Saat-saat kami mendengarkan firman-Mu, juga kami kurang serius memperhatikan. Bahkan ketika Engkau menghendaki untuk kami menjadi saksi terang bagi kemuliaan, kami takut dan kami malu menghadapi situasi yang ada. Kami menyembah, tolong kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau menjamah kami. Kami menyembah. Tuhan, Engkau tahu hidup kami. Engkau melihat kelemahan, kekurangan kami. Biarlah Engkau menjamah dan merestorasi kehidupan kami. Lihatlah hidup kami yang serba kekurangan. Ini hidup kami Tuhan. Dengarlah seruan kami. Tuhan, tolonglah kelemahan kami Tuhan. Bahkan saat-saat kami menyembah pun kami bisa tertidur di hadapan. Saat-saat kami mendengarkan firman-Mu, kami malah mengkritik. Saat-saat Engkau menghendaki kami menjadi saksi, kami lari dari panggilan itu. Kami menyembah. Ampuni kami Tuhan. Ya dalam Yesus. Haleluya. Ya dalam Yesus. Kami menyembah. Ya dalam Yesus. Ya dalam Yesus. Ya dalam Yesus. Ya kami menyembah. Ya dalam Yesus, kami menyembah. Kami muliakan nama-Mu. Ya dalam Yesus. Ya dalam Yesus. Ya Roh Kudus, tolong kami. Biarlah Engkau berkeluh kesah menaikkan doa penyembahan kami, menaikkan doa penyautan kami,
meneguhkan doa-doa kami di hadapan Bapa di surga. Haleluya. Kami menyembah terima kasih. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Nanti saya mohon saudara Filipus Sebuah untuk pimpin kita dalam doa. Sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sabda-Mu lah Tuhan yang menjadi pelindung bagi kami. Firman-Mu lah Tuhan yang menolong hidup kami. Yesus. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Tuhan, kami menyadari kelemahan kami dalam hal doa kami, penyembahan kami kepada Engkau. Bahkan sikap kami ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami keluar Tuhan menjadi saksi-Mu. Ada banyak hal yang membuat kami takut, sehingga kami tidak fokus Tuhan dan kepada Engkau, karena kami takut, malu dan lain sebagainya. Ya Tuhan, tolong kami melalui Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami, supaya hidup kami Tuhan semakin hari semakin bersiap sedia, berjaga-jaga Tuhan dalam menantikan kedatangan-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, melalui firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini, akan semakin menguatkan iman kami kepada Engkau melalui sikap kami Tuhan, doa kami setiap hari. Bahkan ketundukan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, akan dilihat orang bahwa kami adalah saksi-saksi hidup melalui firman yang sudah kami dengar. Terpujilah Engkau Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan untuk melakukannya, untuk dapat menerapkannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berkati dalam keluarga, terus dalam pelayanan Tuhan Engkau berkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah pemakaian-Mu kepada hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa. Semakin hari menjadi saksi yang luar biasa untuk kemuliaan kebesaran nama Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu Tuhan yang mungkin tidak bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, mungkin di rumah atau di perjalanan atau dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka semua. Berkati usaha pekerjaan mereka. Jika mereka dalam pergumulan, Engkau akan jawab setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, iman mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan, Engkau tambahkan ya Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau pada malam hari ini. Hati kami sangat bersuka cita karena Tuhan telah memberkati kebenaran melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bersama ini diinformasikan kepada seluruh sidang jemaat GKGA bahwa setiap ibadah umum pada hari Minggu di bulan Agustus 2020 akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Yang kedua, sidang jemaat dapat mentransfer persembahan atau persepuluhan melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya, sidang jemaat yang rindu untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan peduli kasih gereja kita, GKGA, dapat mentransfer ke rekening Bank BCA di nomor 82211666221 atas nama Endang Sriwardani atau Ibu Inge Tegara. Keempat, untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat, silakan Bapak Ibu menyimpan nomor WA kantor sekretariat yang tampil di layar Bapak Ibu sekalian saat ini. Yang kelima, permohonan doa dan ucapan syukur Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dapat dikirim di nomor yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Nah, perlu diperhatikan bahwa permohonan doa ini bisa disampaikan maksimal 1 hari sebelum ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kaum muda pada tanggal 29 Agustus 2020 dilaksanakan pukul 17.30. Pembicara Bapak Pendeta Muda Setio Dharma dengan tema Anger Management Handle with Care. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, biarlah menjadi perhatian kita semua. Selesai sudah ibadah kita pada sore malam hari ini, doa penutup saya serahkan kepada pembicara sore hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, usai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini, mari kita tutup seluruh rangkaian ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa menutup ibadah kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Melalui firman-Mu Engkau menunjukkan kelemahan kami dalam hal kami berjaga-jaga. Kami tahu ketika Engkau mengoreksi kelemahan kami, Engkau sesungguhnya sayang dan memperhatikan kehidupan kami. Ampuni kalau selama ini kami lemah di dalam doa penyembahan. Kami lemah dalam hal tekun di dalam firman. Kami lemah dalam hal melakukan kehendak-Mu untuk menjadi saksi dan terang bagi Tuhan. Kami bawa kelemahan-Mu ini kepada Engkau untuk Engkau tolong Tuhan. Agar kami tetap setia dan tekun dalam hal berjaga-jaga di dalam 3 perkara ini. Agar ketika Engkau datang menjemput kami, Engkau mendapati kami tanpa
tanpa cacat celah atau kerut sedikit pun sehingga kami dilayakkan untuk menjadi mempelai-Mu. Namun jika Engkau datang, kami juga menyiapkan diri kami jika Engkau memanggil kami secara pribadi. Ampunilah kami akan kelemahan kami, dan kami rindu Engkau merestorasi kehidupan kami kembali. Dalam pengikutan kami itu tetap tekun dan setia mengikut Tuhan. Tuhan, sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, hamba-Mu berdoa untuk sebuah permohonan doa. Berdoa untuk Bapak Markus Wijaya dan Ibu Elizabeth Kasih, mengucap syukur untuk ulang tahun pernikahan tanggal 25 Agustus 2020. Pemohon keluarga, Tuhan, kami percaya Engkau adalah pribadi yang menciptakan nikah. Maka jika nikah itu hidup di hadapan-Mu dengan baik, maka tangan kasih-Mu tidak kurang panjang untuk mengulurkan berkat-Mu berkelimpahan atas keluarga ini. Mari Engkau memberkati keluarga ini, Saudara Markus dan Saudara Elizabeth, agar dalam setiap hal yang dia kerjakan, ibadah, tabisan, pelayanan, bahkan kehidupan, berkat-berkat secara jasmani Tuhan melimpahkan, agar kehidupannya menjadi saksi dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami berdoa untuk buat bangsa dan negara kami. Saat-saat situasi yang seperti saat-saat ini begitu sukar dan sulit, berikan kepada para pemimpin bangsa kami Tuhan hikmat untuk dapat menyelesaikan segala persoalan, memberikan solusi-solusi yang terbaik di negeri ini, agar kami, rakyat yang dipimpin oleh para pemimpin kami, boleh mendapat kelegaan, boleh mengerjakan setiap aktivitas pekerjaan kami, boleh kami menikmati kehidupan normal kembali oleh karena Tuhan yang telah memakai para pemimpin kami untuk mengerjakan segala sesuatu bagi kami semua. Mulai dari presiden hingga pejabat yang paling rendah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar tangan kuasa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Tak lupa pula berdoa bagi sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada. Mungkin saat-saat ini mereka di tengah pergumulan, bahkan mereka pun sulit untuk mengucapkan kata-kata di dalam doa mereka. Kami percaya keluhan mereka, bahkan bahasa tetes air mata pun Engkau tahu dan Engkau dengar setiap seruan doa mereka. Kiranya Tuhan menjamah tepat apa yang menjadi persoalan mereka di tengah situasi yang sukar dan sulit seperti sekarang ini. Kami tahu Engkau berkuasa untuk memberkati kami. Kami tidak perlu mencari tahu bagaimana caranya Engkau memberkati kami. Yang perlu kami tahu bahwa Engkau akan memberkati kami. Bahkan Engkau akan melindungi dan mengayomi kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup ibadah kami pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, yang sepenuhnya berkat ini kami terima, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai dan memberkati kita. Pulanglah dalam damainya dan penyertaannya mulai dari malam hari ini, esok, lusa, hingga Maranatha Tuhan datang kali yang kedua yang menjemput kita semua. Diberkatilah kiranya kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.